it's 5. Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting gang violence. Great. No! Through the laws of the Pope, the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Amen. Go. Saudara kalian tahu motif dari pelaku pembunuhan Charlie Kirk adalah karena Kirk dianggap pengujar kebencian. Kirk memang adalah seorang pengujar kebencian. Dia adalah pengujar kebencian kepada sesuatu yang memang dibenci oleh Tuhan, tetapi dicintai oleh dunia ini. Dan memang kita hidup di dunia yang cinta akan kepalsuan. So what is a woman? I don't know. We believe that the earliest moment in human development is worthy of protection. So I would ask you, when does human life begin? Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 19 sudah mengatakannya kan, bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi saya bisa katakan Kirk memang adalah pengujar kebencian, karena apa yang dibenci oleh Kirk dicintai oleh dunia, oleh banyak orang di dunia ini, yaitu isu-isu perdamaian dan kebaikan dunia versi dunia itu sendiri, bukan perdamaian dan kebaikan dunia versi Tuhan. Saya kutip dari Tempo Internasional, Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan bahwa penyidik telah mewawancarai seorang anggota keluarga Tyler yang mengatakan bahwa Tyler, si pelaku ini, menjadi lebih aktif mengutarakan pandangan politik dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Politico, jaksa dari wilayah Utah County, Jeff Gray, pada Selasa 16 September, mengatakan bahwa orang tua Robinson, pelaku ini, mengaku bahwa mereka dalam setahun terakhir semakin politis dan cenderung mendukung isu-isu progresif, termasuk membela hak gay dan transgender. Menurut dokumen dakwaan, ayah Robinson bertanya langsung mengapa putranya ini menembak si Kirk. Dan si Robinson atau Tyler ini menjawab, ada terlalu banyak kejahatan dan orang itu, Kirk maksudnya, menyebarkan terlalu banyak kebencian. Beberapa anggota keluarga Robinson kepada penyidik mengaku juga itu mereka dengar dalam sebuah acara makan malam dari keluarga mereka sebelum penembakan. Bahkan salah satu kerabat dari Robinson ini menyatakan sependapat kalau Kirk ini disebut sebagai orang yang penuh dengan kebencian dan suka menyebarkan kebencian. Di sisi lain, keluarga besar Robinson dikenal sebagai pendukung Partai Republik. Bahkan kembali dilansir dari Utah Dispatch, pesan singkat Robinson dengan teman sekelasnya itu juga menjadi bukti penting. Temannya itu merupakan seorang transpuan yang dilaporkan memiliki hubungan romantis dengan si Taylor. Pada 10 September, Robinson mengirim pesan, tinggalkan apapun yang sedang kamu lakukan, lihat di bawah keyboardku. Temannya itu kemudian menemukan ada kertas yang tertulis, saya punya kesempatan untuk menyingkirkan Charlie Kirk dan saya akan melakukannya. Kemudian temannya itu menjawab, apa? Kamu bercanda? Robinson lalu menulis bahwa dia tertahan di Orem, Utah karena harus mengambil kembali senjatanya. Ketika ditanya alasan mengapa dia melakukan itu, kembali Taylor Robinson menjawab, saya sudah muak dengan kebenciannya. Ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan lewat negosiasi. Bahkan beberapa jam setelah penembakan, banyak sekali orang yang bahagia dengan kematian Kirk. Mereka menyimpan pesan yang sama dengan si pembunuh. Kirk terlalu banyak omong dan Kirk pantas mati karena ujarannya penuh kebencian.
There are a lot of people that are like, no matter what side of politics you're on, you should never celebrate something bad happening to someone. I, on the other hand, do cheer when bad things happen to bad people. Charlie Kirk just got shot. Well, breaking fucking news, folks. Seems somebody just took a shot at one of the Fantafast's favorite 5-mile wide mouthpieces, Charles Chucklefuck Kirk. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. And goodness knows the wicked's lives are lonely. Saudara-saudara miris ya. Berapa banyak dari kalian yang menganggap ini miris? Tapi banyak yang saya temukan orang Kristen itu munafik berkaitan dengan kematian Kirk ini. Menyanjung-nyanjung Kirk. Tapi apa yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan sesuatu yang Kirk perjuangkan? Tidak ada. Terlalu banyak orang Kristen munafik. Charlie Kirk itu nggak butuh sanjungan kita. Charlie Kirk butuh orang-orang yang berani menyatakan kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab seperti dia. Tapi ya, sebagian besar orang Kristen memang munafik. Ngaku-ngaku cinta Tuhan, tapi hidup diam terhadap penyelewengan, kesesatan, kesalahan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Penakut, pengecut, dan bahkan menghindari isu-isu yang berbau kontroversi. Saya pernah mendengar seorang teman saya itu melamar di sebuah institusi untuk menjadi seorang tenaga pendidik di sebuah sekolah Kristen. Tapi teman saya itu, dia ditolak karena alasannya bahwa teman saya ini terkenal sebagai orang yang kontroversial, nggak cocok untuk anak-anak, untuk lingkungan anak-anak. Meskipun sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Katanya mereka takut bahwa anak-anak itu nggak bisa mengenal figur guru yang kontroversial karena suka menyatakan kebenaran secara lantang. Di satu sisi, ya kita sepenuhnya paham mungkin ya dengan kekhawatiran mereka. Itu 100% wajar dari sisi mereka. Itu hak mereka untuk menolak teman saya itu dengan alasan apapun di pihak mereka. Tapi di sisi yang lain, kita malah khawatir ya sebenarnya dengan institusi yang seakan-akan mau menyangkali bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang tidak boleh ada hal-hal yang kontroversial. Saudara bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Isinya penuh dengan hal-hal kontroversial dan bahkan tragis. Suami istri saling mempersalahkan, kakak bunuh adik ya. Pembunuh menjadi nabi besar. Seorang istri memberikan pembantunya kepada suaminya supaya suaminya punya anak, dan anak perempuan memperkosa ayahnya. Seorang raja yang memperkosa menghamili istri dari prajuritnya dan kemudian membunuh prajurit itu supaya kejahatannya nggak diketahui oleh prajuritnya. Dan masih banyak sekali peristiwa dan kisah kontroversi yang diceritakan dengan eksplisit di dalam Alkitab yang kita nyatakan sebagai firman Allah yang suci. Saya khawatir institusi-institusi yang berusaha menghindari hal-hal yang kontroversial, bahkan untuk anak-anak, adalah institusi yang tidak pernah menyarankan anak-anak itu untuk membaca Alkitab secara tuntas. Kalaupun mereka membacakan anak-anak mereka Alkitab, mungkin ada banyak hal yang akan mereka lewatkan bagi anak-anak, dan itu akan membentuk pola pikir yang salah kepada anak-anak, bahwa dunia ini adalah dunia yang harus menghindari masalah. Mereka gak diajarkan bahwa dunia ini memang penuh masalah dan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan mereka tidak diperlengkapi semenjak dini untuk bagaimana mereka harus berespon terhadap sesuatu. Bukan hanya secara benar, tapi juga untuk berani mengambil resiko demi kebenaran. Anak-anak itu menjadi anak yang manja secara rohani, tidak mau sulit, hanya ingin hidup yang baik-baik saja di dunia yang sebenarnya tidak baik-baik saja ini. Kalau anak-anak dari kecil dibuat asing dengan isu-isu kontroversial, jangan kaget ketika ke depan nanti di luar institusi mereka diam saja ketika ada kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka hidup.
karena mereka dari kecil sudah dibuat anti terhadap isu-isu perdebatan yang kontroversial. Mereka diajarkan untuk lebih baik berdamai daripada berdebat demi kebenaran yang diyakini. Alasan diberikan kepada teman saya itu oleh institusi itu bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman saya itu menyuarakan kebenaran iman Kristen, bahwa itu baik, tapi cara teman saya katanya itu kontroversi dan mereka tidak bisa menerima itu. Itu hak mereka, tapi sekali lagi, tolong ajarkan kepada kita bagaimana menyatakan sesuatu kesalahan dari suatu kelompok yang sangat mencintai hal yang salah itu, tanpa menjadi munafik dan menimbulkan ketersinggungan dari mereka. Ajarkan, tidak ada caranya, ya, kecuali Anda menjadi munafik dan diam terhadap kesalahan untuk bisa terus berdamai dengan mereka. Saudara, untuk menghindari ketersinggungan hanya bisa dengan cara diam saja terhadap sesuatu yang kita tahu salah. Jangan tegur, jangan kritik, jangan beri masukan. Karena sehalus apapun Anda menyatakan suatu kesalahan yang akan jadi sumber kemarahan dari orang, itu bukanlah cara Anda menyampaikannya, melainkan ketidaksetujuan Anda dengan cara mereka atau dengan ide mereka. Mari lihat kisah Yesus Kristus. Coba berikan saya jawaban dari sudut pandang apapun. Apakah cara Yesus mengkritisi ahli Taurat dan orang Farisi, para imam, benar atau salah? Bagaimana Yesus mengkritik mereka? Bijaksana atau gak bijaksana? Berhikmat atau tidak? Yesus pernah bilang, Matius 23:27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus celaka. Saya sih belum sempat sumpahi orang ya, tapi Yesus ya, teladan sempurna kita, dia mengatakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apakah ini adalah cara menyatakan kesalahan yang kontroversial atau tidak? Apakah cara Yesus ini bijaksana, bijak, berhikmat, bajik, atau tidak? Kenapa Yesus harus berkata-kata seperti kalimat itu? Kenapa Yesus gak bergaul aja baik-baik dengan ahli-ahli Taurat dan Farisi, lalu setelah Yesus dekat dengan mereka secara psikologi, baru Yesus beri mereka masukan secara halus, supaya mereka berubah cara mereka melayani bait Allah dan orang miskin? Tidak, Yesus gak bergaul dengan mereka. Yesus bahkan memang sangat-sangat menyatakan kebenciannya terhadap cara-cara mereka. Yesus nggak bergaul dengan mereka. Yesus malah bergaul lebih dekat. Setiap hari dia berada dengan orang-orang yang dibenci oleh para Farisi. Bahkan Yesus pernah bikin perumpamaan tentang orang yang dirampok. Orang Lewi hanya lewat, orang Farisi hanya lewat, dan orang Samaria yang dianggap kafir, dibenci sekali oleh para Farisi, oleh para orang Yahudi. Orang Samaria ini yang malah menolong. Ini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa eksplisit, menyinggung, menghina, dan merendahkan orang-orang yang kunci pemegang kekuasaan di zaman Yesus. Apakah Yesus kurang bijaksana? Tidak. Yesus adalah sumber kebijaksanaan, dan sumber kebijaksanaan ini mati secara tidak bijaksana di mata dunia. Bahkan para rasul, termasuk Paulus, dicap sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 6-7. Saudara-saudara, perhatikan di seluruh Alkitab, kisah Alkitab, menjadi pengikut Tuhan itu, menjadi Kristen itu memang harus, tidak boleh tidak, Anda bentur dengan dunia, Anda kontroversi, harus berani menyatakan kesalahan, menyuarakan kebenaran dengan selantang-lantangnya, meskipun harus dianggap bodoh dan gak bijaksana, malu-maluin oleh dunia ini, dianggap gagal oleh dunia ini. Karena banyak institusi dunia ini sudah menjadi serupa dengan dunia ini memang. Ya, makanya Paulus bilang, nyatakan apa yang salah, baik atau tidak baik waktunya. Paulus juga bilang, salib adalah tanda kebodohan bagi dunia. Ya, tanda yang malukan. Dan Yesus Kristus, para martir seperti Stefanus, para rasul yang mati seperti itu, orang-orang yang dikucilkan, orang yang disingkirkan oleh karena menyuarakan kebenaran, termasuk Kirk yang baru-baru ini, mereka itu harusnya menjadi tamparan keras bagi kekristenan hari-hari ini. Terlalu banyak institusi Kristen hari-hari ini
gereja, sekolah Kristen mirip dengan institusi Bait Allah di Yerusalem dan institusi politik Kekaisaran Romawi pada zaman Yesus. Mereka terlalu nyaman dengan kenyamanan mereka. Mereka tidak suka ada orang-orang yang muncul mewakili nama institusi mereka, menyuarakan suara kebenaran yang kontroversial menentang dunia, menentang ajaran yang sesat. Mereka takut kehilangan kenyamanan yang mereka dapatkan dari kompromi, bungkam, kemunafikan, dan kenyamanan hidup. Institusi-institusi seperti gereja, sekolah Kristen, yayasan Kristen, semuanya hanya ingin berbicara kasih tanpa keadilan, kasih tanpa kebenaran, kasih tanpa pengorbanan. Dan semua institusi, termasuk individu-individu yang sedemikian, masih merasa diri sebagai pengikut Yesus. Sorry to say, malu saudara-saudara. Semoga kematian Charlie Kirk ini membangkitkan kesadaran kita, banyak orang Kristen, bahwa Kristen itu adalah memang agama yang kontroversial. Kristen hadir di dunia untuk menjadi kontroversial bagi seluruh kepercayaan yang lain, mulai dari isi kitab sucinya, sejarahnya, pengakuan imannya, tokoh-tokohnya, semuanya adalah kontroversial. Semuanya menentang dunia ini secara terang-terangan, secara lantang. Semuanya siap dibenci oleh dunia ini. Tapi kalau Anda ingin hidup nyaman, ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, jauhi kekristenan yang sejati, yang kontroversi. Jadilah kekristenan yang kebanyakan. Ya, jauhi masalah, jauhi perdebatan, jauhi kontroversi. Ya, Anda tahu ada yang salah di dalam sebuah sistem di mana Anda melayani, Anda bekerja, Anda memerintah. Ya, Anda diam aja, Anda nggak usah tegur. Ya, jangan tegur, jangan menyatakan kebenaran. Ya, lihat aja Ahok kan, orang-orang seperti itu kan, waduh, itu kan menurut kalian bodoh kan? Orang yang pintar itu dia nggak akan seperti Ahok, nggak akan seperti Charlie Kirk, nggak akan seperti Yesus, nggak akan seperti Stefanus. Itu orang pintar kan? Itu orang-orang berhikmat kan? Itu Kristen kan? Yang nggak seperti mereka kan? Kalau ada yang salah, diam aja, jangan tegur, jangan nyatakan kebenaran. Ya, niscaya hidup Anda aman dan tentram. Dan kalian pasti tahu kan siapa orang-orang yang seperti itu di sekitar kalian, atau barangkali itu kalian sendiri. Itu kita sendiri. Kita tahu ada yang salah, kita mengetahui ada hal yang gak benar di sekitar kita. Kita tahu ada penyimpangan, ada kesesatan, tapi demi nama hidup nyaman, demi menjaga perasaan, kita memilih bungkam. Dan kita pikir kita gak salah seperti itu kan. Kita pikir toh kita bukan orang-orang yang berbuat salah, berbuat curang, kita bukan orang yang korup, kita bukan orang yang mengajar sesat, kita hanya diam aja, dan itu bukan urusan kita. Secara intuisi, jangan-jangan kita memang orang-orang yang diam itu. Karena kita tahu kalau kita berani menyatakan kebenaran, maka dunia akan membenci kita. Dan kita akan menjadi pecundang di mata dunia. Kita akan kehilangan pekerjaan kita akan kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan koneksi, orang-orang yang bisa menjamin hidup kita, ya. Kita khawatir dengan keluarga kita khawatir dengan istri dan anak kita khawatir dengan masa depan kita. Karena sekali lagi kita tahu dunia membenci orang yang bicara lantang, dan kita nggak mau jadi seperti itu. Memang kalian bisa berkata, setiap orang kan punya panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil menyuarakan kebenaran dengan lantang, ada yang tidak. Tapi masalahnya, yang tidak seringkali menentang mereka yang bersuara dengan lantang. Bahkan tidak mendukung, menganggap mereka orang-orang yang gak berhikmat. Saya baca sebuah postingan ya. Kalau menegur, mengkritisi itu harus dengan cara yang baik. Kalau kata-katanya itu seperti celakalah, munafik, sesat, itu katanya nggak berhikmat. Baca Alkitab bos. Kata celakalah, munafik, sesat, itu semua kata-kata Alkitab. Nabi palsu, penyesat, terkutuk, itu semua kata-kata Alkitab. Jadi Alkitab nggak berhikmat. Makanya saya bilang, kalau gereja itu nggak suka dengan hal-hal kontroversi, gereja itu nggak baca Alkitab. Kalau Anda nggak suka apologetika, nggak suka perdebatan terbuka, bahkan kata-kata yang pedas menyatakan sesat, munafik, terkutuk, Anda itu nggak baca Alkitab bos. Kalau Anda nggak punya karunia menyatakan kebenaran dengan lantang dan berani, jangan Anda fitnah mereka yang berdiri di garda terdepan,
yang menyatakan kebenaran dengan lantang, itu namanya Anda bukan kawan tapi lawan. Saudara-saudara, semoga video ini memberi refleksi yang baik dari tragedi yang terjadi dengan Charlie Kirk. Mari suarakan kebenaran, nyatakan yang salah sebagai yang salah, yang benar sebagai yang benar, dan firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, bukan yang lain. Hanya Alkitab, sola scriptura, itu yang harus disuarakan. Are you a Christian, by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Jangan jadi orang munafik yang sok baik, padahal hanya mementingkan keamanan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. How do you want to be remembered? I mean, if I die? Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. Most important thing is my faith.